Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Jamaluddin Shah. Gimana kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di kala pandemi, tetap kita harus semangat selalu dalam belajar. Oke baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi kita mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bagian kedua. Kita akan membahas lebih mendalam lagi. Namun sebelum itu, di sini saya akan mereview kembali pada video sebelumnya materi yang sudah kita pelajari. Di awal kita sudah mempelajari terkait dengan pengertian bilangan berpangkat. Nah, kalau ada bilangan berpangkat A dipangkatkan N, ini sama aja dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dengan A-nya ini sebanyak N buah. Seperti itu ya. Ini harus diingat. Misal contoh 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5. Nah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda hasil perpangkatan. Tanda hasil perpangkatan ada dua. Pertama, bila bilangan pokoknya positif. Kalau bilangan pokoknya positif, maka dipangkatkan ganjil ataupun genap, hasilnya akan selalu positif. Ingat, akan selalu positif bila bilangan pokoknya positif. Kemudian kalau bilangan pokoknya negatif, ini ada dua. Pertama, kalau bilangan pokoknya dipangkatkan genap, maka hasilnya akan selalu positif. Kalau dipangkatkan ganjil, hasilnya akan negatif. Itu ya, review kita pada materi sebelumnya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, bentuk, akar, serta sifat-sifatnya. Masih sama seperti kompetensi dasar pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas perpangkatan yang tidak rasional nilainya. Tidak rasional maksudnya, kita belum tahu nilainya kalau belum kita jabarkan atau kita definisikan terlebih dahulu. Misal ada pangkat negatif. Pangkat negatif nih, kalau dia 2 pangkat min 2, berapa coba nilainya? Ada yang tahu? Nah, ini belum bisa kita selesaikan ya. Kemudian selanjutnya, ini ada pangkat 0. Nah, pangkat 0 berapa kira-kira? 2 pangkat 0 berapa? 3 pangkat 0 berapa? 0 kah? Nah, bukan 0 ternyata. Nah, selanjutnya ada pangkat pecahan. Pangkat pecahan, misal 2 pangkat 1/2, 4 pangkat 1/2. Itu berapa nilainya? Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Pertama dari pangkat negatif. Pangkat negatif ini didefinisikan sebagai A dipangkatkan negatif N. A dipangkatkan negatif N. Ini akan sama dengan 1 dibagi A dipangkatkan N. Nah, pangkatnya sudah menjadi positif. Kalau pangkatnya positif berarti bisa kita kerjakan, bisa kita selesaikan. Sama seperti materi perpangkatan sebelumnya, dengan A-nya bilangan real dan N-nya bilangan bulat. Seperti itu. Kita langsung ke contoh ya untuk lebih paham. Coba dilihat contohnya. Nah, contohnya tentukan hasil dari 5 pangkat min 2 dan 3 pangkat min 3. Nah, dilihat di sini pangkatnya pangkat negatif ya. 5 pangkat min 2. Kita jawab 5 pangkat min 2. Lihat A-nya berapa? A-nya 5 ya bilangan pokoknya ya. Pangkatnya berapa pangkatnya? Pangkatnya negatif 2. Kita ubah pangkatnya ke dalam bentuk positif dengan definisi tadi. Menjadi 1/5 pangkat 2. Bisa? 5 pangkat 2 berapa 5 pangkat 2? Iya benar. 5 pangkat 2 adalah 1/25. Nah itu ya hasilnya ya. Bisa kita selesaikan kalau sudah kita jabarkan ke dalam bentuk positif. Kemudian selanjutnya kalau dia 3 pangkat min 3. Bilangan pokoknya 3. Pangkatnya pangkat min 3 ya. Nah kita jabarkan ke dalam bentuk positif menjadi 1/3 pangkat 3. Jawabannya adalah 1/27. Bisa ya mengerjakan pangkat negatif? Gampang ternyata. Nah selanjutnya nggak kalah gampang juga. Ini ada pangkat 0. Nah pangkat 0 ini kita definisikan sebagai kalau ada bilangan A dipangkatkan 0, ini hasilnya adalah 1. Tapi ingat,
A-nya ini tidak sama dengan 0. Berarti kalau 0 pangkat 0, nggak bisa kita jawab dia 1. Nah, itu beda lagi kasusnya. Ya, kecuali dia tidak 0 ya. Kita ambil contoh, misal, hitunglah dari hasil dari 3 pangkat 0 ditambah 1000 pangkat 0 ditambah setengah pangkat 0. Nah, ini pangkatnya pangkat 0. Tentu kalau kalian belum tahu definisinya, pasti jawabnya 0. 0 tambah 0 tambah 0. Karena dia pangkat 0. Enggak begitu. Nah, ternyata 3 pangkat 0 ini berapa? 1 ya. 1000 pangkat 0 berapa? Ya 1 juga dong. Setengah pangkat 0 berapa? Ya 1. Udah, tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 1. Berapa? Sama dengan 3. Gampang banget ya kalau pangkat 0 ya. Kalau ada soal di pangkat 0, jangan bingung lagi. Langsung aja jawab 1. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai pangkat pecahan. Pangkat pecahan didefinisikan sebagai A dipangkatkan M per N, pecahannya adalah M per N. Ini akan sama dengan akar dari N A dipangkatkan M. Kok ribet banget ya? Tapi nggak ribet kok sebenarnya, cuman bacanya aja yang agak ribet. Ini kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, ingat-ingat letak posisinya ya. A dipangkatkan M, akar dari N. Nah, A-nya bilangan real, M dan N-nya adalah bilangan bulat. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Hitunglah hasil dari 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat 3 per 2. Susah kalau kita mengerjakannya langsung, nggak bisa. Harus kita ubah dia ke dalam bentuk akar. Nah, kita ubah ke dalam bentuk akar. 2 pangkat setengah dengan bilangan pokoknya 2. Pangkat pecahannya adalah 1 per 2. M-nya berapa M-nya? M-nya 1. N-nya berapa N-nya? N-nya 2. Udah, kita taruh aja posisinya sesuai dengan definisi. Kemudian 2 pangkat 3 per 2. Bilangan pokoknya 2. M-nya adalah 3 ya. Kemudian N-nya adalah 2. 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini kalau harus banyak latihan supaya kita bisa paham. Nah, kemudian akar dari 2 dipangkatkan 1. Ya, 2 hasilnya. Akar dari 2. Ditambah, nah ya, nggak perlu ditulis lagi 2 kecilnya itu. Ditambah akar dari 8. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 8. Seperti itu. Akar jadi sama dengan akar 2 sama dengan akar 8 ini kita uraikan menjadi 4 dikalikan 2. Sehingga menjadi 2 akar 2. Sehingga akar 2 ditambah 2 akar 2. Jawabannya adalah 3 akar 2. Nah, ini biar paham nanti diberikan banyak latihan. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.